timur barat segala arah, memandang laut sejauh mata. Jangan mundur, jangan menyerah sebelum tercapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ini adalah vlog keseharianku. Sekedar informasi ya, aku upload video dalam satu hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Vlog kali ini tuh sedikit berbeda di awalnya ya, karena memang ini tuh aku lagi nggak di rumah. Ini aku lagi di rumah kakak ipar aku. Jadi ini tuh ceritanya kakak ipar aku lagi mau buat warung. Jadi di sini aku mau bantuin gitu. Ini udah hari kedua aku tuh di sini bantuin kakak ipar aku. Kemarin aku juga di sini. Cuman memang aku tuh nggak bikin vlog karena beneran deh teman-teman, asli gerah banget kalau mau pakai hijab gitu. Jadi ya nggak pakai hijab jadinya nggak direkod gitu ya kemarin. Apalagi kemarin itu tuh bener-bener nggak ada niat banget buat ngerekod di sini. Nah berhubung hari ini tuh pengen mengabadikan momen aja gitu ya ketika kakak ipar aku lagi bikin warung ini. Jadi ya udah di sini aku videoin gitu. Nah kakak ipar aku yang mau bikin warung itu adalah kakak ipar aku yang lagi nggak pakai hijab itu ya, yang pakai baju daster hitam. Itu kalau misalnya di video-video yang sebelum-sebelumnya itu dia yang nemenin aku masak gitu ya. Pokoknya kalau masak-masak itu bareng sama dia. Cuman memang di vlog kali ini dia nggak pakai hijab karena ya katanya itu gerah. Ya udah nggak apa-apa, katanya di videoin aja gitu. Jadi ya udah aku udah izin ya buat record. Nah kalau yang pakai hijab yang garis-garis hitam putih itu juga kakak ipar aku. Itu adalah kakaknya Pak Suami. Nah kalau yang nggak pakai hijab itu adalah istri dari abangnya Pak Suami ya teman-teman. Jadi aku bilangnya kakak ipar aja lah ya. Nah yang manjat ini, yang lagi menggergaji ini adalah adik kandungnya Pak Suami. Jadi ini tuh adik yang di bawahnya Pak Suami gitu. Dia juga udah nikah ya, juga udah punya anak gitu. Ini tuh kebetulan banget pas aku sama kakak ipar aku lagi mau pasang-pasang tenda. Adik ipar aku ini tuh dia lagi kesini gitu ya. Jadi sekalian aja lah kami tuh minta tolong buat bantuin gitu ya. Apalagi yang urusan manjat-manjat kayak gini, biar aja sang lelaki yang berurusan ya. Kami di bawah aja lah gitu nungguin. Seharian kemarin aku tuh bener-bener di sini ya, dari anak-anak itu tidur siang. Itu anak-anak kemarin itu tidur siang ditinggal aja di rumah gitu. Cuman ya gitu bentar-bentar ditengok gitu ya. Pas anak-anak tidur disitulah kesempatan aku buat bantuin kakak ipar aku. Lumayan sore sih, sampai udah jam 4 apa jam 5 gitu ya baru aku pulang karena baru beres gitu buat masang-masangin tiang dan ya pasang-pasangin kerangkanya lah gitu ya. Ya maklum aja lah ya teman-teman kalau misalnya pemasangannya itu seperti ini karena yang masang itu tuh ya perempuan gitu ya. Jadi harap maklum aja lah kalau misalnya kerjaannya itu tuh nggak serapi kalau laki-laki yang ngerjain. Nah mungkin kalian tuh bertanya-tanya suami kakak iparnya mana atau abang ipar aku. Dia itu lagi nggak di rumah teman-teman, dia itu lagi nginep kerja gitu. Itu tuh nginep kerja selama 2 minggu gitu. Cuman memang biasanya hari Sabtu gitu kadang pulang gitu ya. Tapi kali ini tuh kebetulan abang ipar aku lagi nggak di rumah. Jadinya ya udahlah kami aja yang bantuin. Di sini aku ngajak anak-anak sekalian ya teman-teman, biar anak-anak juga main di sini. Kan di sini juga banyak orang, jadi banyak yang nengokin. Jadinya ya bisa rame-rame gitulah buat nengokin anak-anak yang lagi main. Aku tuh seneng banget ya teman-teman kalau yang namanya udah kerja sama kayak gini sama kakak ipar aku, karena kan dia itu memang baik banget sama aku ya. Aku tuh sering banget ngerepotin dia gitu ya dalam hal segala hal lah pokoknya gitu ya. Kayak kemarin itu jemputin kandang ayam, ngebawain ayam buat sekembar, pokoknya itu semuanya dia gitu. Jadi kalau pas dia itu lagi butuh bantuan kayak gini, aku tuh kayak ngerasa nggak enak kalau seandainya aku nggak bantuin gitu ya. Jadi makanya aku tuh kayak antusias banget sih buat nolongin dia ya. Namanya kita itu udah kayak kakak adik ya teman-teman. Jadi dalam segala hal yang memang membutuhkan bantuan ya kita saling gotong royong dan saling membantu. Semoga Allah selalu menjaga hubungan baik kami. Amin. Nah warung ini tuh rencananya mau dibuatnya itu bukan warung yang gimana-gimana sih, buat jualan jajan-jajan aja, kayak sosis goreng, nugget atau minuman-minuman dingin kayak gitu ya. Karena memang di sini tuh banyak anak-anak. Ditambah lagi di depan rumah kakak ipar aku ini, pas di depannya banget itu adalah tempat ngaji ya teman-teman. Jadi habis maghrib anak-anak itu pada ngaji di situ, rame banget. Nah di situ juga lah kesempatan peluang untuk kakak aku ini tuh jualan jajanan anak-anak gitu ya. Jadinya insya Allah lah semoga lah warungnya ini nanti rame
rame. Bantuin doa ya teman-teman, semoga nanti warung kakak ipar aku ini rame dan selalu lancar dan laris manis, amin. Di sini tuh anak-anak bener-bener heboh banget ya teman-teman, main mereka itu happy banget. Pokoknya mereka itu tuh bener-bener comot dan bener-bener kotor banget gitu ya. Udah penuh deh itu ya, tangan kaki sampai muka-muka itu bertanah-tanah ya, karena mereka itu bebas main-main di situ. Cuman ya memang harus dipantau karena memang pas di depan warung ini tuh adalah jalan ya. Jadi orang itu banyak yang mondar-mandir. Cuman kalau di sini sih memang kalau misalnya orang yang lewat itu tuh nggak laju-laju gitu ya teman-teman, mereka itu tuh pelan-pelan gitu. Jadi insya Allah kalau ada anak-anak juga insya Allah aman gitu ya. Cuaca hari ini tuh lumayan panas, tapi ya nggak terlalu cetar-cetar banget. Tapi mataharinya itu kayak malu-malu gitu loh, bentar-bentar nongol, bentar-bentar itu udah hilang gitu ya. Ya karena memang cuaca di tempat aku tuh kayak memang masih belum bisa ditebak gitu. Nah oke, berlanjut lagi. Tadi udah beres ngurusin meja segala macam ya, udah dikasih tikar juga itu tuh si mejanya biar kelihatan bersih. Lalu di sini tuh aku sama kakak ipar aku mau bikin tempat duduk atau bangku-bangku gitu ya. Jadi nanti kalau pas orang mau beli pengen duduk gitu ya, disediain tempatnya. Jadi ini ya bikinnya kayak gini aja. Ya ala kadarnya kerjaan perempuan lah ya teman-teman. Di sini aku cuman bantuin kakak ipar aku aja sebisa aku, karena aku juga sekalian mantau anak-anak gitu ya. Jadi nggak yang gimana-gimana. Aku tuh nggak yang terlalu heboh banget sih. Pokoknya sebisa aku aja aku bantuinnya. Nah, yang terlihat di sana itu, yang terlihat batu bata itu ya teman-teman, yang di samping rumah kakak ipar aku itu adalah rumah mama mertua ya. Rumahnya itu sebenarnya besar banget ya teman-teman, cuman terhalang aja oleh yang warung itu. Itu tuh dulu warung, cuman sekarang udah jadi gudang. Yang papan itu ya, itu tuh dulu warung gitu, warung mama mertua pas almarhumah masih ada gitu ya. Nah kalau sekarang kan almarhumah udah nggak ada, jadi warungnya juga itu udah nggak dipakai, makanya itu dijadikan gudang bersama aja. Misalnya kayak ada kakak ipar aku barang-barang yang nggak dipakai itu taruhnya di situ, jadi ngumpul di situ. Nah lanjut, di sini aku sama kakak ipar aku mau bikinin gantungan buat tempat jajanan gitu atau minuman-minuman. Jadi kalau pas orang mau pilih itu tuh enak ya, udah digantungin gitu di sini. Jadi di sini tuh aku sama kakak ipar aku mau bikin dulu. Di sini pengen banget ya teman-teman sebenarnya pakai sound asli, cuman ternyata memang di sini tuh ada suara musik. Jadi suara musik tetangga itu lumayan kenceng. Nah kalau misalnya di YouTube kan nggak bisa sembarangan ngasih sound suara asli ya, apalagi yang ada musik gitu ya, itu bisa-bisa kena copyright atau kena pelanggaran gitu videonya. Nanti kalau misalnya kena pelanggaran bisa jadi kena dolar kuning atau bahkan merah ya teman-teman. Jadi di sini tuh ya udah aku skip aja lah untuk suaranya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Padahal sebenarnya ini tuh kami tuh bener-bener heboh banget gitu ya pas bikin ini tuh, dan suara anak-anak juga berisik banget. Kakak ipar aku ini tuh orangnya tuh sigap dan bener-bener gercep ya. Jadi kemarin itu pas dia itu pasang si tonggak-tonggak warungnya itu tuh dia tuh kayak bener-bener sendiri lah, aku nggak yang terlalu ngebantuin karena aku pulang dulu buat nidurin anak-anak gitu ya. Balik-balik ke sini itu tuh udah lumayan banyak yang dikerjain sama kakak ipar aku gitu. Cuman memang sayang banget kemarin itu aku nggak rekod gitu ya, karena memang ya gitu aku tuh kesini nggak pakai hijab ya teman-teman. Jadinya ya gitulah, nggak mungkin direkod kan kalau pas lagi nggak hijab, karena aku memang nggak dibolehin sama Pak suami kalau pas rekod-rekod gitu tuh nggak pakai hijab gitu ya. Walaupun sehari-hari terkadang itu aku nggak pakai hijab juga sih, tapi kalau misalnya pas bikin video wajib ya teman-teman. Oke, beres aku itu bantuin kakak ipar aku tuh lanjut pulang ini sampai di rumah udah jam 5 sore. Jadi aku tuh bener-bener gercep banget buat masak karena memang ini tuh udah keburu sore banget ya. Untuk video kali ini tuh aku nggak yang terlalu banyak kegiatan, pokoknya beres dari warung kakak ipar aku, di sini aku langsung masak aja.
Dan nanti tuh bersih-bersih dapur ya kayak gitu ya teman-teman, karena memang kalau mau direkod semuanya itu benar-benar lama. Apalagi ini aku udah kepepet sama waktu ya, udah kesorean banget. Jadi aku tuh mau mandiin anak-anak, mau sibuk beres-beres rumah, mau nyuci piring segala macem. Nah kalau misalnya semua aku videoin bisa-bisa itu nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi aku videoin pas aku lagi masak dan bebersih aja nanti. Kali ini aku mau masak menu jengkol lagi ya teman-teman, karena memang ya seperti yang udah kalian tahu lah ya, nggak perlu aku jelasin alasannya. Nah di sini jengkolnya itu pakai jengkol yang tua, jadi setelah digoreng kayak gini langsung dicemplungin ke air dingin, direndam gitu. Mungkin yang bertanya fungsinya apa, itu agar jengkolnya itu empuk dan nggak keras. Nah udah kelar ngegoreng jengkol, di sini aku juga ngegoreng ikan asin. Itu adalah ikan asin rebus, itu tuh ikan asin rebus sisaan gitu ya, tinggal itu sisanya. Jadi ya udah aku masak aja semuanya untuk ikan asin rebusnya, nanti dicampur sama si jengkol. Nah, di sini aku juga goreng ikan. Ini tadi ikannya udah aku kasih bumbu. Ini tuh nanti buat anak-anak sekalian, terus juga buat aku. Kalau Pak suami dia itu jelas nggak mau ya. Ini tuh adalah ikan lele. Ini adalah ikan lele yang dipancing sama Pak suami beberapa waktu yang lalu. Ini masih ada sisa sedikit. Jadi ini aku goreng aja semuanya. Aku mau goreng yang buat anak-anak itu nggak terlalu yang garing-garing banget, biar dagingnya itu tetap lembut gitu ya. Kalau yang buat aku gorengnya garing ya, karena aku nggak terlalu suka banget ikan lele kayak gini tuh nggak digoreng garing. Nah di sini aku cepetin aja, ini udah mateng aja. Untuk si ikan lelenya langsung aku salin minyaknya, karena memang minyaknya itu hitam ya teman-teman. Jadi ya di sini aku ganti minyaknya, terus aku kasih minyak yang baru gitu buat aku numis si sambelnya. Oh ya, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah klik dan yang nonton ya. Semoga kalian suka dengan video-video yang aku suguhkan. Semoga video aku bisa menginspirasi dan memotivasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng agar kalau ada video terbaru dari aku, kalian gak ketinggalan notifikasinya. Nah ini aku udah tumis untuk bumbunya ya. Jangan lupa beri tambahin garam sama ditambahin micin, karena aku itu ngeblender itu nggak pakai garam ya teman-teman. Karena menurut yang pernah aku dengar dan yang aku baca gitu ya, kalau misalnya kita ngeblender itu jangan dikasih garam. Supaya apa? Supaya mata blender kita itu nggak cepat tumpul gitu ya. Jadi kalau misalnya ngeblender, usahakan nggak usah dikasih garam. Jadi dikasih garam pas sudah di dalam wajan kayak gini. Makanya aku tuh selalu stok garam itu garam halus ya. Jadi kayak lebih enak aja. Kalau misalnya pakai garam kasar kayak gini tuh kan pasti rada lama gitu ya hancur garamnya. Makanya aku lebih suka aja menggunakan garam yang halus. Nah di sini bumbunya udah setengah mateng atau sambelnya itu udah setengah mateng, langsung aku cemplungin untuk jengkolnya, lalu aku diamin beberapa saat. Nah ini udah mateng sempurna untuk jengkol dan juga sambelnya itu udah harum. Aku cemplungin juga untuk ikan asin rebusnya dan aku aduk-aduk. Nah di sini langsung mau aku salin aja ke dalam piring saji kayak gini ya, bukan piring saji sih tapi anggap aja lah ya piring saji. Langsung aku salin aja semuanya. Beres masak, lanjut beberes lagi di area kompor dan persekitarannya. Ini adalah kerjaan wajib aku. Mungkin kalian tuh udah hafal banget kali ya dengan rute kerjaan aku kalau yang namanya habis masak. Aku tuh memang selalu ya teman-teman memasukkan part ini di video aku agar apa? Agar kalian itu juga masuk ke alam bawah sadar kalian kalau misalnya habis masak itu wajib banget yang namanya bebersih rumah. Pokoknya bebersih rumah maksudnya bebersih area kompor dan sekitarannya. Pokoknya dapur lah gitu ya. Biar kalau pas kita udah tinggal dapur itu tuh udah bersih gitu ya. Jadi pas kita mau beraktivitas lagi ngelihat dapur yang udah bersih dan rapi kayak lebih bersemangat gitu. Ini dia menu kami hari ini, ada sambal ikan lele. Maksudnya ada ikan lele goreng dan juga ada sambal jengkol dicampur sama ikan asin rebus. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Masya Allah ya, menu kayak gini tuh bener-bener nikmat banget dimakan pakai nasi hangat. Masya Allah. Selanjutnya di sini aku juga nyapu untuk area dapur aku karena memang ini tuh kotor gitu ya, banyak kulit-kulit bawang yang berterbangan. Padahal tadi aku ngupasin bawangnya itu pakai tempat gitu ya kulitnya, tapi ya tetap aja itu tuh ada kulit bawang yang berterbangan gitu. Sejarah kan kulit bawang itu tuh kan ringan gitu ya, jadi kalau kena angin itu berterbangan gitu.
Terima kasih banyak ya aku ucapkan ke kalian semua yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Semoga kalian selalu suka dengan video-video aku sehingga kalian itu mau balik dan balik lagi ke video aku. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan ingat ya teman-teman, aku itu upload video dalam satu hari itu 2 kali. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.